Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernanda Rizky Septiani dari kelas 10 MIA 2. Saya ingin menjelaskan tentang daur air. Pengertian daur air dan manfaatnya. Daur air adalah salah satu daur biogeokimia yang terjadi di bumi kita. Daur air merupakan daur pergerakan air melalui 3 fase, yaitu gas, cair, dan padat di dalam 4 lapisan bumi, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Daur air memiliki berbagai macam manfaat, yaitu mengatur suhu lingkungan, mengatur perubahan cuaca, menciptakan hujan, dan menciptakan keseimbangan dalam biosfer bumi. Macam-macam siklus air atau hidrologi. 1. Siklus pendek atau siklus kecil. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Terjadi kondensasi dan pembentukan awan. Turun hujan di permukaan laut. 2. Siklus air sedang. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Terjadi evaporasi. Uap bergerak oleh tiupan angin ke darat. Pembentukan awan. Turun hujan di permukaan daratan. Air mengalir di sungai menuju laut kembali. 3. Siklus panjang atau siklus besar. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Uap air mengalami sublimasi, pembentukan awan yang mengandung kristal es. Awan bergerak oleh tiupan angin ke darat. Pembentukan awan. Turun salju, pembentukan gletser. Gletser mencari membentuk aliran sungai. Air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian ke laut. Ini adalah contoh tahap-tahap daur air. Urutan proses dalam tahap-tahap daur air. 1. Evaporasi atau penguapan adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, danau, samudera, dan lainnya menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Dalam tahapan ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atas atmosfer. Semakin besar energi panas matahari yang sampai ke permukaan bumi, maka laju evaporasi juga akan semakin besar. 2. Transpirasi merupakan proses penguapan yang serupa dengan evaporasi. Hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup. Transpirasi juga mengubah air menjadi uap air dan dibawa ke atmosfer selain berasal dari sumber air langsung. Penguapan dalam daur air di permukaan bumi juga dapat terjadi pada jaringan tumbuhan. 3. Evapotranspirasi adalah gabungan dari tahap evaporasi serta transpirasi. Proses ini seringkali dikatakan sebagai pentotalan penguapan air di permukaan bumi. 4. Sublimasi juga masuk dalam proses penguapan. Hanya saja proses ini terjadi di kutub es atau puncak gunung. Sublimasi adalah proses di mana es berubah menjadi uap air tanpa lebih dulu berada dalam fase cair. Sumber utama air dari proses sublimasi adalah lapisan es dari kutub utara, kutub selatan, dan es di pegunungan. Dalam daur air, sublimasi merupakan proses yang lebih lambat dari penguapan. 5. Kondensasi adalah proses berubahnya air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah hingga akhirnya membentuk awan yang tebal. Ketika air menguap menjadi uap air, ia akan naik ke lapisan atas atmosfer. Di ketinggian tertentu, uap air berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil karena pengaruh suhu udara yang rendah. Partikel-partikel es tadi akan saling mendekati satu sama lain, bersatu kemudian membentuk awan dan kabut di langit. 6. Adveksi adalah proses perpindahan awan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi lainnya akibat tekanan udara atau angin. 7. Presipitasi adalah proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Awan atau uap air yang terkondensasi kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan karena pengaruh angin panas atau perubahan suhu. Jika suhu sangat rendah di bawah 0 derajat, tetesan air jatuh sebagai salju atau hujan es. Melalui salah satu proses dalam daur air ini, air kemudian masuk kembali ke lapisan litosfer. 8. Runoff atau limpasan adalah proses mengalirnya air hujan ke sungai, samudera, danau, dan saluran air lainnya. Air berpindah dan bergerak menuju tempat yang lebih rendah melalui saluran-saluran air seperti sungai dan got, hingga kemudian masuk ke danau, laut, dan samudera. Pada tahap daur ini, air masuk kembali ke lapisan hidrosfer. 9. Infiltrasi adalah proses terakhir dari siklus ini, yakni setelah hujan.
Tidak semua air ikut melalui tahap limpasan. Beberapa di antara mereka bergerak jauh ke dalam tanah. Air ini disebut air infiltrasi. Air merembes ke bawah dan menjadi air tanah. Penyerapan air ke dalam tanah. Kegiatan manusia yang mempengaruhi proses daur air, antara lain penebangan hutan secara liar, di mana akan menyebabkan banyaknya lahan kosong sehingga air yang turun tidak dapat terserap oleh tanah. Pembangunan jalan dengan menggunakan aspal maupun beton. Dengan begitu, aspal dan beton menghalangi air agar meresap ke dalam tanah. Pembakaran hutan di mana bisa menyebabkan struktur tanah serta juga tandus. Tidak menanami lahan-lahan yang kosong menggunakan tanaman, namun mengubah lahan-lahan tersebut menjadi sebuah daerah pemukiman. Berkurangnya daerah resapan air di daerah perkotaan sehingga akan mengakibatkan sungai, danau, serta daerah penampungan air menjadi akan kering. Jika kering, maka menyebabkan proses penguapan menurun dan juga berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Dengan begitu, jumlah hujan pun akan menurun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.